Pertama nih kesannya, Jepang. Kira kan kota. Oh iya. Tempatnya kan gedung. Tahu-tahu dia enggak. Kaget. Hutan. Terus dibilang hutan ya Di enggak. desa. Desa. Tapi katanya ada babi hutan ya? Enggak sih. Kenapa kok habis babi hutan nih ngomong sih? Oh, koko. Ohayo. Konnichiwa. Konbanwa. Fadiloha de Gozaru. Kali ini kedatangan sama kohai baru. Tapi di sini cewek. Yang tadi kan cowok tuh, 4 cowok beringas tuh. Sekarang 3 cewek anggun ya kan. Karena yang tadi cowok mengenai interview ya. Gue mau nanya ke kalian mengenai di Senta. Nanya, ya Senta ngapain gitu? Di Senta ngapain aja gitu? Kehidupannya ngapain aja? Oke? Belajar. Ya pertama kita ini dulu lah. Perkenalan dulu. Kalian pakai bahasa Jepang pas lagi interview. Dari sana dulu lah. Ya dari yang tinggi dulu lah. Jangan lah. Nggak nunjuk dulu lah. Depan sini. Yang hitam dulu aja. Enggak yang kan yang Oke, gambreng. Nggak filter lagi. Hajime maste udah. Hajime maste. Watashi wa Nia desu. 21 歳です. Indonesia karakemashita. Yoroshiku onegaishimasu. Jangan kamu. Kenapa mukanya salah aja? Tutupi rupanya ini lo nggak seneng lo. Ih, bagus sih lo. Iya, jangan ada suara buka. Iya. Hajimashite. Watashi wa Bella desu. 22 歳です. Indonesiaから来ました. Rujuk yoroshiku onegaishimasu. Oh, yoroshiku onegaishimasu. Lanjut. はじめまして。私はアナです。22歳です。インドネシアから来ました。どうぞよろしくお願いします。Yoroshiku onegaishimasu. Dah, sini. Nah, jadi itu percontohan dari teman-teman kita yang udah pada di Jepang. Mereka perkenalan dirinya nggak muluk-muluk panjang-panjang gitu. Kayak gue dulu ngajarinnya panjang-panjang. Ternyata ya pendek pun bisa juga ke Jepang gitu. Yang penting to the point aja mungkin ya. Tergantung juga apa yang diajarin sama LPK sih menurut gue. Nah, gue mau nanya nih ke siapa dulu ya? Gimana dulu nih? Yang tinggi. Tadi yang pertama siapa? Pertama sini. Nah, sekarang terakhir. Yang terakhir. Gue mau nanya, di Senta tuh pengalamannya ngapain aja sih? Pertama kali datang gimana? Kan nyampe Jepang nih. Iya. Terus ke Senta ya? Iya. Gimana tuh? Coba aja. Apa Dijemput ya? Dijemput Saco. Rijico. Rijicho siapa? Rijico yang Senta, Kumiai. Iya. Oh. Terus? Ya udah dijemput dari bandara langsung ke Senta. Terus di Senta ngapain? Yang pasti kalau di Senta itu belajar. Belajar. Ya wes lanjut. Lanjut apa? Ngapain lagi? Masa belajar doang ya? Di Senta ngapain aja? Ya, bangun tidur. Ah, Buat sarapan. jam berapa tuh? Dari jam berapa coba? Oh, bangun tidur. Itu kan- harus ada jadwalnya nggak? Nggak. Iya. Ada. Ada jadwalnya? Iya. Terus? Kan bangun jam Terserah itu bangunnya jam berapa, tapi yang penting jam 8:30 udah siap buat pembelajaran. 8:30 itu terus soji dapur, ruang dapur, ruang asrama, kelas, jimuso. Jadi budak tuh ya? Masa jimuso juga aja? Lanjut, abis bersih-bersih ngapain coba? Nggak pertamanya kayak tadi itu. Ya nggak apa-apa kalau mau pertama juga, sini nggak kelihatan. Pertamanya kesannya Jepang. Tapi pas pertama datang Ngomong udah ketawa. Pertama datang ketawa. kan mikirnya kan kota. Oh ya. Tempatnya kan gedung. Tahu-tahu dia enggak. Kaget. Apa gimana kita nggak tahu apa, kok kaget apa? Setannya kayak biasa, kan di desa jadi biasa. Hutan. Terus dibilang hutan ya Di enggak. desa. Desa. Tapi katanya ada babi hutan ya? Enggak sih. Kenapa kok habis babi hutan nih ngomong sih? Masak gitu-gitu. Masak. Masakin buat yang lain gitu apa masak sendiri? Masak dibagi 3 bagian. Oh. Per grup. 3 kan 13 orang dibagi 3 grup. Setiap masak
setiap habis pulang sekolah. Itu Baju di buat sana. buat malam doang? Apa buat pagi juga? Pagi kadang kalau sempet masak, kalau enggak. Paling tapi masak cuma ya nugget gitu yang simpel-simpel. Tunggu, yang pagi itu kan makan gue sendiri ya? Mm-mm. Makan buat sendiri gitu. Tapi Ya, kalau yang malam makan grup. oh grup juga. Mm-mm. Tapi masaknya kalau pagi tuh yang simpel-simpel kayak goreng telur, nugget. Kalau udah malamnya ya terserah kan waktunya panjang. Oh, oke lah. Selanjutnya ngerjain PR sampai malam. Malam banget. PR-nya sebanyak itu. Banyak banget. Banyak banget, guys. Tapi tergantung. PR-nya apa sih? Cuma Bahasa nulis, Jepang? nulis, iya nulis. 3 kali. 3 kali kotoba, terus soal-soal Kanji. kanji. N berapa sih? Belajarnya N berapa di sana? N4, N5. Ini mah. N5. Oh, N5. Berarti pemantapan N5 ya? Iya. Nah, kan gue udah nanya nih kalian. Coba kalian ada pertanyaan nggak ke gue? Tanyaan apa ya? Tentang kerja atau tentang apa gitu? Kerjanya gimana, Mas? Pengalaman selama Berapa tahun, Mas? 3,5 ya? 3,5 nggak sih? 3. Apa 3 tahun? itu? Oh, 5 tahun. Selama 5 tahun. Gimana aja apa aja pengalamannya? Kagak nyampe. Susah, dukanya, senangnya, apa aja? Nah, panjang banget. Ya. Susah juga ada. Susah teman juga. Iya. Susahnya mungkin awal-awal ya, karena ya udah cerita juga sempet ke Penyesuaian. yang cowoknya penyesuaian karena juga nggak ada orang Indonesia kan, kita nggak tahu tipe Oh, berarti budaya orang kerja di. Masnya baru pertama? Iya, kan nggak ada lagi orang Indonesia selain saya sama Mas Wahyu itu pertama Yang cowok. yang cowok, karena sekitarnya orang Vietnam tapi perusahaan Jepang, kita tuh nggak tahu gimana ini orang Vietnam tuh gimana gitu ya. Punya rasa takut? Ya pasti awal-awal tuh takut gue bisa kayak Tapi kerja bahasanya udah bisa memahami apa gimana gitu? kalau nih misalkan coba ya coba ngetes ke situ ya sekarang angka Iya, 325 bahasa Jepangnya apa? Jelas nggak tahu. Berapa? 325. Sambiaku Jugo. Sang Jugo. 25. Oh, Ni Sambiaku Jugo. ni Jugo. Nah, di Jugo. Ya, gue dulu awal-awal kayak gitu lah. Bahkan gue lebih parah. Kayak 325,75. Gua Ichini sang Byaku Ichini sang Shigoroku. Sampai segitunya gitu. Iya, sampai harus karena gue tuh ingetnya dulu pas belajar angka tuh Ichini sang si pakai nada gitu. Nada. Iya, jadi kalau belajar iya, gue tuh belajar rumah, sendiri di gitu, rumah. belajar otodidak. Otodidak. Enggak, dari iya. Nggak dari sekolahan. Di sekolah dulu pas SMA tapi udah lama. Berarti Tapi- nggak sekolah dulu Enggak. Berarti ini langsung nggak lewat Kumea atau gimana gitu? Enggak lewat Kumia. Jadi dari Jepang dijemput sama Kenji-san sama Oh berarti Buconya langsung langsung ke sini. Nah, terus daftarnya lewat mana? Jadi ada internet? ada namanya LPK Indonesia juga. Jadi dia tuh perusahaan ini kayak perusahaan ini kita tuh butuh orang engineer 2 orang. Iya. Terus minta sama perusahaan kayak Kumiai di Jepang gitulah. Kumiai di Jepang. Nah, Kumiai Jepang ini nyari kayak LPK di Indonesia kerjasama gitu. Berarti lewatnya juga LPK dulu. Lewat LPK dulu, cuma kalau kalian kan habis LPK masuk pembelajaran bahasa, Iya. terus interview ya kan. Kalau saya tuh interview keterima harusnya masuk, tapi karena corona saya nggak mau masuk. Terus juga waktu itu sempat lagi kerja kan dan nggak tahu bakal ke Jepangnya kapan, belum jelas gitu ya. Jadinya Berarti kerja langsung apa itu visanya visa engine. visa engineer, langsung berangkat tanpa masuk LPK. Ya resikonya itu bahasa Jepangnya ngomongnya tuh nggak bisa, ngomongnya masih terbata-bata lah, terbata-bata Terus banget. waktunya berapa lama bisa bahasanya lancar? Orang paham beda-beda. semua? Orang beda-beda. Nah kalau masnya? Karena gue tuh orangnya suka banget ngobrol sama orang ya, Iya. suka banget ngobrol sama orang. Temen orang Jepang kan pakai bahasa Jepang, Iya. ngomong sama orang Vietnam pakai bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Karena dulu juga nggak ada orang Indonesia, cuma Mas Wahyu doang. Jadi mau nggak mau harus interaksi sama yang lain kan. Berarti kan udah tahu. Isyarat dong. Berarti. Iya dulu awalnya isyarat serius. ngomong tuh pakai bahasa isyarat. ngasih tahu. Contohnya misalnya. Gini kayak misalkan nih ikutin
misalkan suruh ngelakuin nih, Iya. nggak bisa ngomong kan, ngomong masih belum jelas gitu ya. Liatin apa yang tapi gua udah lakuin. paham itu dia ngomong apa itu udah paham. Biasanya gini nyuruh sini iya. terus dia ngelakuin Sugi Yaru nih gitu, Sugi Yaru, terus dia ngelakuin, terus ngeliatin kan, ya udah habis itu lakuin apa yang dia lakuin, contohin gitu ya, separah itulah. Sama orang Vietnam pasti kan sama-sama kalau bahasa Jepang kan belum lancar semua, terus ngomongnya gimana? Orang Jepang, Isyarat. orang iya ngece. Orang Vietnam ada yang bagus. Orang Vietnam tuh terkenal sama bahasa Jepangnya bagus-bagus. Apa sertifikatnya tuh bagus-bagus. Tapi buat pelafalannya tuh mungkin ada beberapa orang juga yang masih jelek sih. Walaupun udah N2 ya. Udah N2 tapi dia ngomongnya masih patah-patah, lebih patah-patah daripada gua. Kalau diajak ngomong susah banget. Mereka ada orang juga yang suka ngajak ngobrol orang Indonesia gitu. Ya di saat itulah kayak ajak ngobrol terus, lama-lama bahasa Jepangnya juga paham sendiri. Dulu tuh gua kalau mau ngomong tuh harus mikir, gue pengen ngomong ini, di otak gue tuh nyusun kata dulu, terus baru ngomong gitu. Nggak berani langsung jebret gitu, nggak berani karena takut salah. Berarti itu kan udah tahu mau yang mau diomongin itu apa kan udah tahu. Iya udah tahu. Jadi misalkan mau nanya sesuatu nih, Iya. itu tuh gue nggak langsung nanya gitu, tapi kayak gue dipikir dulu ntar ngomongnya apa, jawaban dia kira-kira apa ya, terus ntar gue balas lagi apa gitu, kayak dipikir dulu. Kayak udah direncanain. Iya, ini kayak pembunuhan ini. Ya udah, ada lagi. Apa bedanya visa Oh, bedanya. Jisuse sama visa engineering? Visa engineering, Jisuse ya, visa Jisuse itu kalian ada batasnya 3 tahun ya? Iya 3 tahun. 3 tahun. Kalau visa engineering tuh biasanya pertama kali dapat setahun. Oh, Setahun. Ntar udah setahun tuh karena status saya di sini sebagai pegawai tetap. Wih. Terus berarti engineer itu udah Engineer. pegawai tetap. engineer tuh ada yang pegawai tetap, ada yang hakeng. Hakeng tuh apa ya? Kontrak juga. Cuma bayarannya lebih mahal dari kalian. Oh. Tapi engineer juga mereka. Ini berapa lama kalau itu? Apa itu? Hakeng. Hakeng ya dikontrak. Berapa Setiap lamanya? 3 bulan. 3 bulan kontrak. Ntar kalau misalkan masih butuh 3 bulan kontrak. Nah, Berarti- bedanya hakeng sama yang pegawai tetap ini, yang hakeng ini rawan sama dipecat gitu. iya. Jadi kontraknya udah selesai. Cepet kan kalau 3 bulan. Karena Ya tapi bayarannya ya juga mahal. Biasanya karena butuh banget gitu. Sebenarnya menurut gua Jisuse sama engineer tuh nggak terlalu beda sih. Cuma ya orang Jepang ngeliatnya karena udah kuliah gitu. Kuliah karena di Jepang mahal banget. Oh, Jepang tuh sebelumnya mahal. kuliah? Iya. Kan Iya, Jepang tuh Kuliah mahal. apa? Elektro. Karena di Jepang mahal banget ya. 1 semester tuh sampai 100 juta di Jepang kuliah. Gua ada teman lagi kuliah gitu, gua nanya berapa, 100 juta semester. Sedangkan di Indonesia cuman gua dulu 4,5 juta. Wes, oke? Udah? Dah. Oh, wis. Ijo desu. Minna arigatou gozaimasu. Makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ini gue ngomong koko, ohayo, konnichiwa, Ayo. konbanwa. aku ayo kon bang wa Enggak mau. Ya Allah.